Acara inti pada pagi hari ini Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Suparman Abdul Karim dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema menjadikan akhlak Rasulullah sebagai landasan mendidik generasi muda. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit taraq. Amma ba'du. Yang terhormat penjabat kepala desa Surya Adi Jaya, kan desa Pemekaran. Kemudian yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Pak Sekdes, Bapak Ustadz Ahmad Sodik. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Romo Kiai Rahmat Latif Budiman Al-Hafidh, nafa'anallahu bi'ulumih. Selanjutnya yang kami hormati Kiai Khairuddin selaku Rais Suryah Ranting Surya Adi. Pecinya apa niku, lonjong nopo panjang ya. Pecinya panjang, rambutnya panjang, itu biasanya rambut orang sakti itu, Bu. Peci ngoten kan, peci rambut itu orang sakti biasanya. Selanjutnya yang kami hormati Kiai Nur Ibrahim selaku Ketua MWC Kecamatan Musuji nggih. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua RT, Pak Ketua RW nggih, Pak Jasman, Pak Yai Rahmat, poro yai, poro masayikh, poro asatid. Tidak semuanya tercatat di sini. Jadi sepurane mudah-mudahan poro yai, poro asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, beliau-beliau semua mendapatkan tambahan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya yang kami hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik dari jajaran MWC, Mustasar, Suryah dan Tanfiziyah, maupun dari jajaran Ranting, Mustasar, Suryah dan Tanfiziyah. Kemudian yang kami hormati yang punya hajat, yakni
pengurus ranting Muslimat Surya Adi, kalaupun hadir membersamai kita mungkin dari PAC-nya juga yang hadir. Selanjutnya dari berbagai macam banom, sahabat Ansor, Fatayat, Banser, Ibnu, IPPNU, dan segenap banon dan lembaga yang terafiliasi pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi untung tadi Ibu Ketua Ranting menyampaikan, saya sempat bertanya-tanya kok muslimatnya anak-anak itu ya, yang tadi itu. Ternyata biar seragam aja ya. Belum punya seragam itu kan IPPNU nggih, dibajuin muslimat. Saya khawatir lagi pakai baju muslimat dipacarin sama ibnunya. Jadi anak pacaran kalih mamanya gitu, karena persoalan seragam. Saya ceramah ke WM Wahyuni Mandira, ada sahabat Ansor saya tegur. Ngapa saya tegur, Pak? Karena dia gonceng muslimat. Muslimat yang digonceng kok mesra betul. Ini kok ada apa Ansor kok goncengan kali muslimat, muslimatnya kok mesra. Oh ternyata suaminya Ansor, istrinya sudah muslimat. Mestinya kan Fatayat dulu, kok langsung muslimat. Jadi di Wahyuni Mandira di sana Ansornya berani mesraan kali muslimat, Pak ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Surya Adi, khususnya KBNU, apa kabar? Saya alhamdulillah. Kula niki Bapak Ibu pesantrennya di Jati Agung Lampung Selatan, pesantren putra di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, pesantren putri di Desa Margo Lestari, Jati Agung Lampung Selatan. Jadi pisah desa. Kalau kediaman kita di Kelurahan Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung, cuman jarang, Pak, dan Bandar Lampung jarang. Kalau ada tamu minta diterimanya di Bandar Lampung, baru kita ke Bandar Lampung. Dari pintu tol Kota Baru ke Pondok Pesantren Rahmatul Ummah itu tidak nyampe 10 menit. Jadi kalau dari tol keluarnya Kota Baru Bandar Lampung tidak nyampe 10 menit. Kula niki asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Kula niki asline Komering, Pak. Jadi makanya kalau Oki Ogan Komering Ilir berarti kampung saya. Kula niki asline Komering Buai Madang. Jadi Ogan Komering Ulu. Ibu saya Ogan Batu Raja. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena lahir bulan Sapar. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek Paing Paiman, nek Legi Legiman. Saya begitu bangun pondok nggak mau ganti nama, pokoknya namanya udah Suparman aja. Kawan-kawan saya kiai namanya Suhendro, begitu jadi kiai ganti nama Muhammad Alim Nur Arifin. Keren. Saya nggak ganti, pokoknya Suparman pokoknya. Karena Suparman niku nama terpopuler nomor 8 se-Indonesia. Itu populer nopo pasaran ya Bu ya? Pasaran saja nih. Abdul Karim niku asmane bapak kula. Jadi tiang sepah kula asmane Abdul Karim. Jadi makanya Suparman Abdul Karim. Kalau Suparman saja kurang keren, Kiai Suparman enggak keren. Tapi karena memang ada kesunahan
innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Ya karena kita ini dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama kita, dengan nama Bapak. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil dengan nama kalian dan dengan nama Bapak kalian. Makanya ada kesunahan disertakan nama orang tua. Makanya nama anak jangan panjang-panjang. Nama Nabi nggak ada yang panjang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Solih, nggak ada yang panjang. Paling panjang Sulaiman lan Muhammad, itu yang paling panjang. Yang lain nggak ada yang panjang. Saya cocok dengan nama orang tua zaman dulu pendek-pendek, agar bisa menyertakan nama orang tuanya. Lah orang sekarang namanya kepanjangan, Bu. Dita, Leni, Rapiah. Kepanjangan, ya masih enak ngapalnya. Dita, Leni, Rapiah, masih enak ngapalnya. Ingat tali rapiah pokoknya. Karena kepanjangan. Dan kadang-kadang orang Indonesia ini sudah namanya panjang, manggilnya disingkat-singkat. Man, Merikiman. Kalau disingkat manggilnya yang Paiman, Suparman, Budiman, noleh semua. Manggil nama tuh yang lengkap Suparman. Makanya orang Arab kalau manggil ya Suparman Abdul Karim, mereka lengkap manggil nama. Lah kita Jo, ini Jo yang mana ini? Manggilnya disingkat. Kadang-kadang mohon maaf ngapunten ge, manggil Ustadz aja disingkat. Dari mana Tat? Dari depan Tat. Jadi manggilnya disingkat. Makanya orang Arab namanya pendek-pendek agar manggilnya lengkap sekaligus bisa menyertakan nama orang tuanya. Kalau istri kulo baru satu, Bu. Istri saya Patayat. Alhamdulillah. Anak baru 2. Ini bagusnya nambah istri apa nambah anak ya? Oh, nambah anak. Tuh Pak, usulan ibu-ibu nambah anak, jangan nambah istri ya. Mudah-mudahan segera nambah anak lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kula niki 10 tahun menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama LDNU PWNU Provinsi Lampung. Tapi berhubung kemarin walaupun saya nggak punya hak pilih, tapi saya itu adanya di gerbong Mbah Yai Said Akil Sirot, maka saya nggak boleh masuk PWNU lagi, Pak ya. Nggak apa-apa, NU kebanyakan kader pokoknya, kebanyakan kader. Jadi saking banyaknya kader gerbong-gerbongan gitu. Itu udah biasa lah di NU itu. Kita itu menjadi NU itu nggak harus jadi pengurus, gitu bang, nggak harus jadi pengurus. Mentang-mentang nggak jadi pengurus jadi bikin NU tandingan gitu, jangan. Jadi jabatan saya yang tersisa sekarang tinggal penasehat JKH. Itu pun saya jadi penasehat JKH ada 2 alasan. Yang pertama gara-gara saya tadinya ketua LDNU. JKH kan di LDNU kan hubungannya. Jadi penasehat. Yang kedua karena sanad tahfiz kita di pondok itu dari Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Jadi pengasuhnya yang kita amanahi, yang punya sanad nek kula mboten hafiz, Pak. Tapi sanad Quran di pondok kita dari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Kebetulan beliau sekretaris JKH Kota Bandar Lampung. Makanya kula jadi penasehat JKH-nya. Halo? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, tepuk tangan. Kan harus ditutup tepuk tangan. Kalau PDPKP kan harus begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini selain selapanan muslimat dan ngaji bersama KBNU Surya Adi, sekaligus kita
perayaan memperingati ngaji Maulid Nabi. Alhamdulillah. Tak minum dulu nggih. Emang sudah dinanti kok. Berdiri gak? Kalau nikah kok perasaan tasik ngantuk. Jadi kalau duduk takut ketiduran sambil ceramah nanti. Biar ndak ngantuk, biar tegak begini saja. Nabi kita lahirnya hari apa? Senin. Bulannya Rabiul Awal, tahun gajah. Beliau lahir subuh. Begitu lahir ketahuan anak lanang, senangnya. Yang senang keluarga besar, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, senang semua karena punya anak lanang. Lu apa sebab? Budaya masyarakat Arab jahiliyah malu kalau punya anak perempuan. Makanya kita ini syukur tinggal di Indonesia, Pak, Bu, karena kita laki perempuan sama saja, sami mawon, nggak ada bedanya. Orang Arab jahiliyah malu punya anak perempuan. Digambarkan dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Orang Arab jahiliyah itu kalau mereka mendengar kabar idza busyira, dapat kabar nyeletuk dukun beranak alias bidan, biniknya yang lagi melahirkan, yang keluar anak wedok, dhalla wajhuhu, mukanya berpaling, kepalanya nunduk, muswaddan, menghitam. Pan orang Arab itu kulitnya kemerahan, kalau lagi marah campur malu jadi hitam. Wa huwa kadzim, marah bukan main. Konon katanya ada yang biniknya digamparin. Dasar binik sialan, kok melahirkan anak perempuan. Itulah bangsa Arab. Nanti ini untuk menjawab Bapak Ibu, mengapa Nabi nikahnya tidak dengan gadis. Nabi kan menyarankan bujang nikah sama gadis, tapi Kanjeng Nabi dewek tidak nikah sama gadis, tapi nikah sama janda. Jawabannya ayat ini, Pak. Ketika bangsa Arab jahiliyah merendahkan harkat martabat kaum wanita, Sayyid Muhammad menunjukkan kepada dunia tentang bagaimana cara menghormati kaum wanita. Nah, begitu dapat anak lanang senang. Bani Abdul Muthalib, paman-paman Nabi itu senang semua, termasuk salah satunya Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi yang kafir. Ibu-ibu pernah dengar nama Abu Lahab? Tersebut dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Hafal surat Al-Lahab, Bu? Hafal? Yang enggak hafal mu'allaf. Kita mah maklum mu'allaf, Pak. Hafal Fatihah aja jadilah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya apa? Allah nggak benci sama Abu Lahab, apalagi datnya Abu Lahab itu, datnya, darahnya, DNA-nya Abu Lahab itu Nabi Ibrahim. Abu Lahab itu kalau dites DNA J1 kalau kata orang sekarang. Abu Lahab lan Abu Jahal itu J1, DNA-nya DNA Nabi Ismail, DNA Bani Abdi Manaf,
DNA Bani Hasyim, DNA Bani Abdul Muthalib sama DNA-nya dengan DNA Kanjeng Nabi, sama. Allah nggak benci sama DNA-nya Abu Lahab, tidak. Yang Allah benci itu perbuatannya. Makanya tabbat yada, binasalah kedua tangan. Jadi kedua tangan itu apa? Perbuatan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini seneng waktu dengar kabar punya ponakan anak lanang nih, seneng Abu Lahab. Saking senengnya Abu Lahab memerdekakan budak sedekah. Budak yang dimerdekakan namanya Tuwaibah, yang belakangan kemudian menjadi salah satu ibu susunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya nih, gara-gara Abu Lahab senenge kalih maulid Kanjeng Nabi, bentuk seneng yang mengeluarkan rezekinya untuk sedekah maulid. Salah satu bentuk sedekah maulidnya Abu Lahab memerdekakan budak yang namanya Tuwaibah. Memerdekakan budak itu mahal, harganya 80 ekor unta. Saking mahalnya, gara-gara itu berlalu aja. Bagi Abu Lahab wajar, dia sugih, banyak duitnya, emang bangga punya ponakan laki-laki, wajar bagi Abu Lahab. Waktu berlalu begitu saja, orang sudah lupa dengan sedekahnya Abu Lahab. Sampai Sayyid Muhammad diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab orang yang mengingkarinya bersama kakaknya si Abu Jahal. Sampai mati pun mati kafir. Nah, ceritanya Abu Lahab mati nih, udah setahun dalam kubur. Adiknya Abu Lahab mimpi, asmone Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Nah, ini bedanya sama Abu Lahab. Abu Lahabnya mati kafir, Sayyid Abbasnya ahlul bait. Abbas itu ahlul bait, Pak. Jadi 5 keluarga yang Nabi sebut ahlul bait itu Alu Abbas, Alu Aliyin, Alu Aqil, Alu Ja'far, itu disebut itu. Jadi Abbas itu ahlul bait. Nah, Abbas bercerita, lamma mata Abu Lahab ra'aituhu fi manami ba'da aulin fi syarrihal. Setelah mati Abu Lahab, setahun nih dikubur, aku melihat Abu Lahab dalam tidurku. Saat itu Abu Lahab disiksa fi syarrihal, dalam keadaan buruk sekali. Makanya bahasa Quran begini Bapak Ibu, sayasla naran zatalahab. Kan biasanya kalau siksaan Allah itu menggunakan kalimat saufa, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Apa bedanya saufa dengan sin saja? Ini namanya sin litanfis, menunjukkan kalau saufa itu nanti, tapi tasik tange. Kalau saufa itu di akhirat, saufa. Tapi kalau saya selana rong zatalahab, kamu akan segera masuk neraka. Ini jawaban. Abu Lahab nerakanya nggak nunggu akhirat, nggak nunggu kiamat, Pak. Abu Lahab itu begitu masuk kubur langsung dapat neraka. Saya selana rong zatalahab, niscaya pasti Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka berupa zatalahab, api yang bergejolak. Halo, paham gak? Di surah Al-Lahab Abu Lahab langsung masuk neraka, disiksa dalam siksa kubur. Namun kata Abu Lahab, Dek, ngomong sama adiknya nih, Kang Mas niki Dek, tiap hari Senin dapat dispensasi. Lah kaget Sayyid Abbas, Pak, lo kok iso?
kayak orang libur sekolah Pak, ada prenya, ada cutinya. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, diringankan siksa kubur saya tiap hari Senin. Niki Ahad nggih, besok Senin. Nah besok Abu Lahab libur disiksa. Besok nih jauh dari libur, seneng bener Abu Lahab. Kalau jenengan mau percaya, mangkat nang Mekah, cari makom Abu Lahab, tanyain di situ bener tidak si Abu Lahab niki libur tiap hari Senin. Lah ini Bapak Ibu, kalau hikayat bisa ditolak, kalau hadis dhaif kita parkir dulu, nggak kepake. Ini bab ini nyerempet akidah, soalnya ini nyerempet akidah Pak. Kalau hadisnya maudhu kita buang. Niki hadis sahih, hadis sahih Al-Bukhari. Makanya Wahabi itu Pak sebel banget nih sama hadis, sebel banget ya. Udah kadang mengharamkan maulid. Kata Abu Lahab, aku diringankan siksa kubur tiap hari Senin gara-gara waktu aku dapat kabar ponakan kita Muhammad lahir, aku senengnya bimaulidihi, senengnya dengan maulid Muhammad itu. Saking senengnya aku memerdekakan budak. Ternyata Abu Lahab dapat dispensasi, keringanan, kompensasi berupa air minum tiap hari Senin hanya gara-gara merayakan maulid kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab tiap hari Senin dapat kiriman air minum, mugi-mugi mereknya Wainu. Orang NU minumlah Wainu, ojo sing liyane. Ini sekalian iklan nih. Masa orang NU minum yang lain? Wainu dong. Segala acara pakailah Wainu. Kok cocok ini iklannya ya? Ya jangan-jangan Abu Lahab dapat Wainu lah memang ya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kan gara-gara maulid. Ini yang kita jadikan catatan. Makanya kalau bisa ke depannya kita niru orang Jaseng, Pak. Orang Jaseng itu wayahi maulid itu mereka jadikan seperti pesta, bikin kembang telur, ingkungan. Jadi kalau bisa kita mulai tahun depan maulidan itu begitu. Jadi pakai ciki-cikian itu loh Pak, pakai perahu-perahuan, kayak kita sedekah kampung lah. Jadi mirip dengan bersih desa gitu. Sedekah bumi gitu, mirip dengan sedekah bumi. Atau kayak orang ruat laut, diniatkan apa? Bergembira akan kelahiran Kanjeng Nabi. Lah kalau Abu Lahab saja gara-gara maulid diringankan siksa kubur, nah apatah lagi kita? Kita kan bukan Abu Lahab, kita kan bukan Abu Jahal, tapi Abu Gosok ya Pak ya. Kita ini kan umatnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dengan maulid hari ini kita ditetapkan Allah bebas dari siksa kubur, amin. Bebas dari siksa api neraka, amin. Dijamin masuk surga, amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita lahir subuh Senin, begitu lahir wayahnya bahi lahirkan tengkurep nggih. Ya kalau begini tengadah kesel ketuban katanya. Tengkurap, cuman anehnya Pak dalam posisi begitu keluar sujud. Walaupun ada yang mengatakan Nabi tidak dilahirkan lewat jalur keluarnya kotoran. Wallahu a'lam. Nabi tidak keluar lewat jalur kotoran, pokoknya lahir, pokoknya gitu aja ya. Begitu keluar lahir dalam keadaan sujud. Lalu digendong oleh kakeknya mbahnya Sayyid Abdul Muthalib bin Hashim.
Lah kok bukan bapaknya? Ya kan kita baca di Barjanji, Nabi itu ditinggal oleh ayahnya Sayyid Abdullah menurut akwal yang masyhur, pendapat yang masyhur, 2 bulan dalam kandungan. Sayyid Abdullah niku wafatnya di Madinah dalam misi perdagangan, mampir tempat kerabat di Madinah, meninggal dunia, lalu dimakamkan di Madinah. Jadi makanya ketika Nabi lahir yang nyambut bukan bapak, tapi yang nyambut kakek. Betapa kagetnya sang kakek, ternyata Sayyid Muhammad bayi lahir dalam keadaan sudah tersunat. Jadi ada ibu-ibu nanya soalnya, Pak Ustadz, dulu Nabi masih kecil yang nyunat mantrinya siapa ya? Ya Nabi nggak sunatan, gewong lahir sudah dalam keadaan tersunat. Nah, oleh kakeknya dibawa tawaf di sekeliling Ka'bah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita di Mekah alangkah baiknya bayi lahir dibawa tawaf. Karena kita di Surya Adi tidak ditawafin tidak apa-apa, tapi solusinya azani kuping kanannya, iqamati kuping kirinya. Jangan ikut-ikut Wahabi yang membid'ahkan adzan qomat di kuping bayi. Mereka kan mengharamkan dan membid'ahkannya. Ini hadisnya sudah hasan bisawahid tentang azan di kuping kanan dan iqamah di kuping kiri. Lam tadurruhu ummus sibyan, maka tidak akan bisa mengganggu si bayi jin yang namanya ummus sibyan. Ummu itu artinya mama, asibyan itu mama bayi-bayi, emaknya bayi. Tapi ini bahasa Arab yang merujuk kepada nama salah satu jenis jin. Nama jinnya jin Ummu Sibyan. Orang Jawa nyebutnya kuntilanak. Kalau kuntilanaknya sudah emak-emak namanya Mak Kunti. Tapi kalau masih gadis namanya Mbak Kunti. Itu kan di film, Mbak, di film begitu. Jadi kuntilanak itu bukan mitos, bukan. Kuntilanak memang ada jin kasar. Makanya kadang-kadang kuntilanak terlihat oleh retina mata kita. Nah, agar nggak diganggu oleh jin Ummu Sibyan alias kuntilanak, adzan di kuping kanan, iqamati kuping kiri, sekaligus juga sebagai talqin karena kalimat adzan merupakan kalimat tauhid. Selesai digendong oleh kakeknya, singkat cerita umur 5 tahun hati Nabi disibghah. Bahasa Qur'annya sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Adakah celupan yang lebih baik daripada celupan Allah? Nah, ini pelajarannya. Sahabat bertanya, Rasul, Anda kan disibghah, lah kami diapain? Umatku dikhitan, kata Nabi. Makanya khitan itu kalau cara pesantrenan paling telat umur 5 tahun. Kita ini sering telat, Pak. Orang Jawa, orang Palembang, orang Kombring, orang Lampung, kalau nyunat itu kelas 5 SD. Termasuk saya ini korbannya kelas 5 SD, hampir tumbuh, Bu. Waktu disunat sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa, banyak yang nonton. Ternyata setelah tak pikir-pikir, mengapa kita ini cenderung menunda sunatan? Ternyata bukan masalah biaya mantri, ternyata biaya hajatan, Pak. Yang dipikir itu akhirnya maksa, besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang nggak boleh, apa adanya saja. Wong sunat tinggal di sunat kok. Jadi nggak perlu kemudian gede-gedean rantangan lan punjungan. Itu kan bukan pernikahan. Ya syukuran biasa saja. Yang penting anaknya jangan telat sunatnya. Makanya sunat paling bagus 7 hari setelah kelahiran atau 40 hari setelah kelahiran. Telat dikit setahun,
masih belum tega 2 tahun, tapi maksimal 5 tahun. Usahakan Bapak Ibu apalagi yang sudah nyantri, jangan khitan di atas 5 tahun. Itu sing api, itu bagusnya. Sekaligus juga ini pembelajaran buat kita, ternyata Kanjeng Nabi mulai dari ditawafi, disibghah, ternyata Kanjeng Nabi itu enggak ujuk-ujuk jadi nabi. Ada lingkungan yang membentuknya. Dipilih 10 ibu susu, kan bergantian. Yang terkenal Halimatus Sa'diyah, Tuwaibah, wanita-wanita solihah. Tidak boleh wanita ahli maksiat yang menyusui Nabi. Artinya anak itu dibentuk oleh cara kita mendidiknya. Tuh pas sesuai itu, menjadikan akhlak Rasulullah sebagai landasan mendidik generasi muda. Tugas-tugas kita sebagai orang tua, ingat perilaku orang tua nurun ke anak. Makanya orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anaknya. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa, nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Ulang sekali lagi Bu ya, nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Buah jatuh nggak jauh dari pohon. Kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau bapaknya kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Tambah kurang ajar anak, didik anak dengan baik. Umur 6 tahun Nabi kita ditinggal sang ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, wafat meninggal dunia, resmi yatim piatu. Makanya rekomendasi juga nanti kalau maulid lagi, adakan acara santunan yatim piatu. Lah santunan yatim piatu kan tidak hanya 10 Muharram. Kalau 10 Muharram itu kan menghusap kepala anak yatim, kan keterangannya dihapuskan semua dosa kita dan diangkat derajat kita menurut rambut anak yatim. Nah lebaran Nabi belikan baju baru anak yatim, lebaran Idul Fitri. Maulid wong Nabi yatim piatu, kita sedekah yatim juga, sering-sering sedekah yatim. Kemudian umur 8 tahun beliau ditinggal kakek, Sayyid Abdul Muthalib wafat meninggal dunia. Akhirnya diikutkan paman. Kata pamannya Abu Thalib, nah ini nggak bisa kita sebut Sayyid Pak, karena Abu Thalib menurut syariat wafat dalam keadaan belum beriman. Makanya ada orang Baduy nanya sama Nabi, ya Rasulullah, aina abi, di mana bapakku? Finnar, neraka, kata Nabi. Marah, ini marah. Orang Baduy ini diomongin bapaknya di neraka, tersinggung. Lihat dia tersinggung, kata Nabi, inna abi wa abaka finnar, bapakku sama bapakmu sami neraka. Baru nyengir si Baduy, oh kalau begitu sama dong Nabi, bapakmu kali bapakku masuk neraka. Ini hadis sahih Pak. Lah gara-gara hadis inilah Wahabi memponis orang tua Nabi masuk neraka. Mapas kalau kata orang Lampung. Ini kelewatan bener Wahabi itu Bapak Ibu. Makanya jenengan bersyukur kita jadi NU. Alhamdulillah. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh loh Pak mengucapkan betapa nggak berakhlaknya kita menyampaikan Sayyid Abdullah, Sayyidah Aisyah, Sayyid Abdul Muthalib kok masuk neraka. Nggak berani kita ngomong begitu. Apalagi beliau-beliau itu wafat sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Yang dimaksud inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka itu si Abu Thalib. Karena taunya si Baduy bapaknya Nabi bukan Abdullah. Si Baduy taunya bapaknya Nabi Abu Thalib. Paham? Jangan sampai orang NU berpendapat orang tua Nabi masuk neraka. Jangan sampai Pak. Itu nggak sesuai dengan madhab kita, nggak sesuai dengan akidah kita itu. Nah ikut pamannya agar nggak nakal, agar nggak ikut-ikutan orang Arab jahiliyah.
Makanya penting yang namanya pendidikan anak di prakondisi sejak awal. Karena begini Bapak Ibu, Nabi itu di umur 12 sampai 25 tahun ikut misi perdagangan. Karena itu usia efek bandwagon kata orang sekolah. Kalau kita belajar namanya usia efek bandwagon. Bandwagon effect. Apa itu? Usia anak gampang ikut-ikutan, gampang melo-meloan. Makanya sing tawuran umur 12 sampai 25. Geng motor umur 12 sampai 25. Yang suka kerusuhan 12 sampai 25. Makanya kemarin demo mahasiswanya lurus memperjuangkan nasib rakyat, tapi yang ngejarah itu penumpang gelap, diantaranya anak remaja. Efek bandwagon itu. Makanya yang maling jamnya Sahroni, tahu Sahroni Bu? Itu yang maling jamnya Sahroni kan anak remaja. Rumah Sahroni, Eko Patrio, Buya Napa Urbah, dan rumahnya Menteri Keuangan, itu anak-anak muda efek bandwagon. Lah agar anak kita tidak ikut-ikutan yang negatif, usia segitu bagusnya kirim ke pondok pesantren. Insya Allah. Jangan tanggung ngirim anak ke pondok, ke Jawa. Kirim ke Jawa Timur, ke pondok terbesar Lirboyot, kemudian Tebuireng, kirim ke sono. Jumlah pesantren terbanyak se-Indonesia itu Pak, Jawa Barat nomor 1. Nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah, nomor 4 Banten, nomor 5 Nangguru Aceh Darussalam ujung Sumatera, nomor 6 Lampung, Sumsel belum kehitung. Ngapunten ge, belum kehitung. Jumlah masjid paling banyak Jawa Barat 1, nomor 2 Jateng Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Sulawesi Selatan yang punya Makassar, nomor 5 Lampung. Sumsel belum direkan. NU terbesar di Indonesia itu Jawa Timur, ya induknya dong asalnya. Nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Lampung. Sumsel belum direkan juga. Lagi tak cari di nomor berapa lah Sumsel ini. Cuman ngapunten, memang dengan adanya transmigrasi dari Jawa dan migrasi dari Jawa, NU di Sumatera Selatan ini sudah terus berkembang. Karena masyarakat Sumsel kulo kan asli di Sumsel nggih Pak, darah Sumsel. Orang Sumsel itu Bapak Ibu ngerti tahlilan. Kalau orang mati tahlilan, sampai ngehol yang ngehol. Bayi lahirnya berjanjenan. Orang Sumatera itu Pak, perjanjenan. Orang dikubur talkinan. Bayi lahir ajan, dikubur juga ada adzan. Jumatan ya adzan 2 kali. Amaliyahnya NU, tapi nggak ngerti struktur NU. Itu di Sumatera Selatan. Makanya dengan kita berasimilasi jadi pada mengerti. Mudah-mudahan NU di Sumsel semakin besar. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Masukin anak ke pondok. Pondok itu tergantung kita. Mau yang mahal ada, kamarnya AC, 1 kamar 4 santri, udah kayak umroh aja ya. Umroh kan 1 kamar 4 jamaah, kayak orang naik haji. Ada yang 5 juta sebulan, ada yang 4 juta 3 juta sebulan, ada yang 2 juta sebulan, ada yang 1 juta sebulan, ada yang 500.000 sebulan, ada yang cuman bayar uang makan, ada yang gratis nggak bayar, ada gratis nggak bayar malah santrinya dikasih duit, ada. Namanya panti asuhan. Ya kalian jenengan mau Pak sayang sama duit, mondokin anak takut nanti malahan duitnya banyak kelong, ya udah kirim anak ke panti asuhan biar gratis. 6 bulan anaknya di panti, bapaknya mati. Ya didoakan, ada mereknya di panti asuhan yatim piatu. Ya sesuai dengan doanya, bapaknya masih ada, mamanya masih hidup, anaknya dikirim ke panti, nggak lama bapaknya mati, emaknya nyusul. Sesuai dengan doa.
ya mesti berkorban Bapak Ibu. Saya di mana-mana sampaikan jumlah pesantren itu Bapak Ibu di Indonesia ini 36.000 pondok pesantren Pak. Dari yang kecil sampai yang gede jumlah santrinya sudah puluhan ribu, 36.000 di Indonesia itu. Dan 80%-nya pesantren itu milik atau terafiliasi dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu. Makanya NU itu punya jasa besar menjaga warisan ahli sunnah wal jamaah. Bukan cuma nang Indonesia, sedunia internasional. Lah Pak, NU yang menjaga khazanah kitab kuning loh. Coba anaknya jajal, mondoknya ten Mesir, mondoknya ten Yaman, mondoknya ten mana luar negeri itu Pak, kirim ke sono. Begitu Bahtul Masail melipir, yang masuk Bahtul Masail anak Lirboyo semua. Lirboyo Tebu Ireng Pak. Karena ngapa? Kelemahan mondok di luar, kurang mendalami alatnya itu. Lah orang pondok kita itu memang nggak sok pinter bahasa Arab kan, kalau orang Indonesia itu begitu Pak, baru ikut likok dikit manggil saudaranya akhi ukhti, anak antum, anak antum. Ketiban pacaran abi sama umi nyebutnya ya. Orang pondok kan nggak ada yang begitu. Tetapi Bapak Ibu, walaupun nggak kelihatan muhadatsahnya, nggak kelihatan ngobrol pakai bahasa Arabnya, tapi ngerti alat ngelotok Pak. Makanya NU itu menjaga warisan ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Ini bagian daripada menjaga agama. Dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu, enggak semua santri yang dari 36.000 pondok pesantren se-Indonesia itu, enggak semua santri itu jadi kiai. Halo. Tapi walaupun mereka tidak jadi kiai, jutaan santri itu, baik yang masih belajar maupun alumni, mereka selamanya tetap akan jadi santri. Ya kalau semua alumni pondok jadi kiai, habis kaplingan kita mah. Kalau semua alumni pondok harus mimpin tahlil, waduh proyek tahlilan kita habis dah Pak. Kalau semua alumni pondok mesti mimpin talqin, mesti jadi pak kaum, kasihan pak kaum kita. Kalau semua alumni pondok harus main hadroh, ya nggak ada kaplingan Bapak Ibu. Nggak semua alumni pondok harus jadi kiai, tapi selamanya dia akan menjadi santri. Maksudnya apa? Kalau dia jadi kades santri, jadi sekdes kayak beliau, sekdes santri. Jadi menteri santri, jenderal santri, polisi santri, tentara santri, dan akan dihormati terus ilmunya para kiai. Nah, saya ambil contoh mursyid kita Pak, mursyid kula Mbah Yai Ahmad Shadiq Al-Maghfurlah. Mbah Yai Ahmad Shadiq itu kalau dari style penampilan ya bukan kiai Pak, kalau penampilan mah Mbah Yai Ahmad Shadiq, ada orang tua wali nengok santri ke pondok, nanya, Pak, pondok Darussalamah mana? Tuh, itu. Ini mau nengok anak, minta bawain beras. Jadi yang gotong berasnya Mbah Yai Ahmad Shadiq. Ini ndak tahu wali santri kalau ini yainya, ini ndak tahu loh Pak. Kalau cuma dari penampilan nggak ada yang tahu beliau kiai. Bahkan ngapunten, yang tahu beliau ulama besar adalah santri Darussalamah atau minimal Bapak Ibu murid-murid di Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Itu yang tahu beliau ulama. Nah masyarakat umum yang nggak tahu mondok, nggak tahu belajar, nggak tahu majelisan, nggak tahu thariqahan, itu nggak tahu kalau beliau ulama besar. Nah kapan orang-orang di Lampung niku tahu kalau ini ulama besar, kalibernya nasional Pak? Kapan kita tahunya? Sejak ada santri yang jadi presiden. Nama santrinya Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Sejak Gus Dur jadi presiden, Gus Dur rauh sowan kalih Mbah Yai Sodik, baru jagat nasional, bukan cuma Lampung, jagat nasional terbelalak. Ternyata ten Lampung ada ulama besar, sampai dirauhi oleh Gus Dur. Ngerti maksud saya nggih? Itulah pentingnya nyantri. Jadi nggak harus semua jadi kiai Pak, jadi apa saja, yang penting dia santri, itu yang terpenting. Makanya titipin anak ke pondok pesantren. Kalau masalah dia mau jadi apa, itu udah garis tangan dia, entah jadi pebisnis, pengusaha, nantinya mau jadi apa aja itu sudah garis tangan yang Allah takdirkan untuknya. Yang penting anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Ya kalau anaknya nggak mau mondok, ya sudah Bapak Ibu, ngaji biasa, tapi datang ke guru ngaji, Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz, Ustazah, titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahi, kalau dia ngelawan gebuk pantatnya, kami orang tua nerimo, nggak akan ngadu ke Pak Polisi. Tapi nek dekne goblok, sabar, mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya, apa maneh mamanya. Ya sabar, karena sepinter-pinternya anak kalau malas goblok juga, segoblok-gobloknya anak kalau rajin pinter juga. Ini pondokin anak. Jawa kejauhan di Lampung, Lampung kejauhan di Sumatera Selatan, kejauhan juga ya di kampung kita, bareng-bareng kita makmurkan pondok pesantren. Insya Allah. Selanjutnya usia 25 tahun Nabi kita menikah dengan janda, seperti yang saya cuplik di awal tadi. Mengapa Nabi menikahi janda? Beliau belum diangkat sebagai tugas kerasulan, tapi mengapa Muhammad bujang menikahi janda? Demi mengangkat harkat martabat kaum wanita. Orang Arab nggak ada Pak, apalagi bangsawan Quraisy yang nikah sama janda nggak ada, kecuali Muhammad bujang nikah sama janda. Kita lah Bapak Ibu punya anak bujang ganteng S2 umur 25 tahun, pulang ke rumah minta nikah. Panjenengan tanya, calonnya sudah ada le? Ada mak. Siapa tuh? Janda di ujung kampung, mamanya pingsan, bapaknya ngasah golok, nggak pulang upah sunatan. Lah Nabi nikah sama janda, diajak ke Ka'bah tawaf. Makanya Nabi itu sudah iman. Jangan sampai kayak yang ada Ustadz Wahabi juga Pak, Muhammad pernah kafir kata dia, berimannya setelah umur 40. Na'udzubillah. Itu orang nggak paham tentang konsep Nur Muhammad Bapak Ibu. Dikiranya jadi Nabi itu umur 40, padahal beliau zatnya memang Nabi, cuman tugasnya baru dilaksanakan di umur 40. Tawaf Nabi di Ka'bah, pegang Hajar Aswad sama Khadijah. Wallahi demi Allah Khadijah, saya berjanji kata Nabi, tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya berdasarkan riwayat ini Bapak Ibu, bapak-bapak boleh kawin lagi, bapak-bapak boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu Pak. Lah itulah masalahnya, istriku gak mati-mati, asal jangan diracun ya Pak ya. Lah ini ibu-ibu harus tahu ini, Khadijah itu nggak pernah dipoligami loh Bu. Khadijah itu nggak pernah dimadu. Makanya bapak-bapak jangan sekali-kali memframing poligami sunnah Nabi. Entar dulu, sunnah Nabi itu nikahnya sama janda 40. Istri pertama nggak boleh dimadu sampai wafat. Begitu Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun. Setelah menduda 3 tahun Nabi nikah lagi. Istri kedua Nabi Sayyidah Saudah umurnya sudah 60 tahun, nenek. Makanya Pak Yai Khairuddin lah yang mumpung rambut masih panjang,
Kalau mau nikah punya istri kedua, cari nenek-nenek umur 60 lah. Sunnah Nabi pas itu. Itu ibarat mobil mogok, Bu. Udah mau copot semua onderdilnya, boro-boro kepake, nyerpis terus. Kan tahu riwayatnya, ketika Nabi sudah menikahi Aisyah, apa kata Sayyidah Saudah Ummul Mukminin? Ya Rasul, saya ini sudah sepuh ya Rasul, udah nggak kuat. Lah lantas gimana, kan haknya kamu, kata Nabi. Hak kamu malam ini sudah hak saya hadiahkan dengan Aisyah. Subhanallah. Rumangsa sudah tuir, rumangsa sudah nggak sanggup lagi, maka dihadiahkan kepada yang muda. Makanya nggak keturut Pak sama kita sunnah Nabi itu. Makanya jangan memframingnya dengan sunnah Nabi. Dan Nabi itu paling baik sama istri. Nggak ada laki-laki yang paling baik dengan istri kecuali saya, kata Nabi, yang mengalahkan Nabi. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik dengan istrinya. Bapak-bapak ini baik nggak, Bu? Hebat. Ibu-ibu pintar menutupi aib suami. Padahal pengen jawab jahat ya, Bu. Ngapunten, saya Pak Bu, nek ramah kalih jenengan wajar. Kulo ramah kalian jenengan wajar, karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah, nggak diundang orang. Caleg ramah wajar, wong minta dicoblos. Lah caleg nggak ramah, pelit juga, males nyoblosnya. Pedagang ramah wajar, jualan. Pedagang nggak ramah, marah aja sama pembeli, bangkrut nggak laku. Tapi kalau bapak-bapak ramah dengan istri, itu luar biasa. Sekali-kali panggil istri, Pak, Mama, meriki Mama, ada apa Papa? Mama membersihkan teletong. Begitu istrinya datang, lenggah Mama. Begitu istri duduk, Pak, rogoh kantong, ambil duit 15 juta. Banting Pak, jeleger, biar kelihatan tebelnya. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tuku beras, tuku berambang, tuku terasi, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam muslimat. Kira-kira cukup Mama? Yo cukup Papa, malah turah. Yo nek turah simpen kalih Mama. Mantep Pak. Sisaan jangan ditanya lagi. Biarkan istri yang kita percaya menyimpannya. Cocok gak Bu? Istri ngekep duit 15 juta mau nyimpen ke kamar, nanti dulu Mama. Ambil lagi di kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama ngerumat anak, ngerumat Papa lan melumah tiap malam Mama. Bonusnya 15 juta. Mangkat nang pasar Mama, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi, ngimpi ngantin jedut langit lah Bu. Yang nggak ada duitnya juga ya Bu ya. Ibu-ibu mah pengertian, model-model begini 30 juta pret. Jauh tangeh itu mah, nggak masuk Pak, nggak masuk. Cuman saya tahu lah ibu-ibu nih, ibu-ibu itu paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit. Ada zaman sekarang Bu, yang mana orangnya Bu? Kalau datang ke sini, bukan masalah dikitnya itu, diungkitnya itu yang gak enak. Umur 35 tahun Nabi mendamaikan konflik Ka'bah. Sebentar, kita minum dulu ya.
Waduh, waktunya udah mau jam 12 nggih. Umur 35 Nabi mendamaikan konflik Ka'bah. Umur 40 Nabi kita resmi menjalankan tugas kerasulan. Kita persingkat aja biar tidak terlalu lama. Umur 53 Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Umur 63 tahun Nabi kita wafat meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabi'il Awal, Senin 12 Rabiul Awal, Nabi itu lahirnya Senin, wafatnya juga hari Senin. Jadi kanjeng Nabi itu Bapak Ibu diwafatkan di hari kelahiran. Ini bakal nurun ke umati kanjeng Nabi. Rata-rata umati kanjeng Nabi juga akan wafat di hari kelahiran. Makanya Bapak Ibu ada yang lahir hari Minggu. Ini Minggu soalnya. Jangan-jangan sore ini mati dia. Yang lahir Senin siap-siap besok Senin. Singkat cerita, Assalamu alayka ayyuhan nabi alayka salam ya Israel. Ada apa kata Nabi? Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau enggak boleh aku pulang lagi. Kalau saya ditanya begitu Pak, langsung tak jawab, pulang sono kamu, jangan balik sini lagi. Aina Jibril, kata Nabi, mana Jibril? Ngobrol-ngobrol kali malaikat Jibril. Kalau begitu selesai ngobrol-ngobrol, Israel cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya orang yang sudah mau mati telapak kakinya melengkung begini. Kalau telapak kaki sudah melengkung paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya kalau siap-siap. Kalau kata Imam Al-Ghazali 100 hari sebelum wafat meninggal menggigil seluruh tubuh. Makanya Nabi waktu wukuf di Arafah turun Al-Maidah ayat 3, Nabi kan menggigil seluruh tubuh. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau sudah menggigil campur kesemutan dari ubun-ubun sampai ujung kaki, kejadiannya habis asar sampai maghrib, umurnya 100 hari lagi meninggal. Maka nanti asar kalau ada yang kayak gitu siap-siap ya Pak, hitung tanggalan 100 hari pokoknya. Nah kalau 40 hari lagi jelang ajal, kedutan di udel, dut. Itu tanda apa? Pohon ajal yang ada nama kita tertulis di daunnya itu sudah putus. Kalau daun itu sudah putus, umur kita tinggal 40 hari. Tanda daun itu putus, sudah kedutan di udel kita. Misalnya ada daun yang bertuliskan Nur Ibrahim misalnya, pakai alamat lagi Ketua MWC misalnya. Begitu lepas langsung kedutan 40 hari. Kalau 7 hari menjelang ajal mata kosong, pandangan mata mendongak ke atas. Coba lihatin yang pandangan matanya ke atas Bapak Ibu. Kalau 3 hari menjelang ajal, nafsu makan hilang, mulut lidah terasa hambar. Kalau sehari lagi kedutan di ubun-ubun. Makanya Mbah Suwali kalau udah kedutan udah deket Mbah, dut di ubun-ubun. Nah tarik nyawa Nabi sampailah di lutut, sampailah di udel, sampailah di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat, usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat dan jaga amanah yang dibebankan kepada kalian. Nomor 1, jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar.
asare numbur maghrib, maghribe mentok isae ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada yang niat subuhnya begini, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lah kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Ibu-ibu nyusul, apa kata ibu-ibu? Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Loh kok kawanan Bu? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isai, keroyokan oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Nah wasiat Nabi yang kedua, wa ma malakat aimanukum, kan kalau diterjemahkan oleh sebagian ulama dimaknai muradnya ini pada budak sahaya dan harta. Cuman Bapak Ibu, untuk zaman sekarang wa ma malakat, apa saja yang dikuasai penuh aimanukum oleh tangan kanan kalian, genggaman. Ini lebih tepatnya jabatan, jaga sholat, jaga amanah. Halo, lanjut nggih. Zuhur nomor dikit buat napa-napa nggih Pak ya, karena waktunya soalnya nggih. Saya ini yang penting buat kita warga Nahdien soalnya. Amanah Mbah Holil Bangkalan yang disampaikan melalui Mbah Yai Asad Samsul Arifin kepada Mbah Yai Hasyim As'ari, lalu kepada kita itu dua hal, yakni teken Musa lan tasbih yang disertai kalimat ya Jabbaru ya Qahar. Ini penting untuk warga NU agar kita nggak salah niat dalam berjamiah Nahdlatul Ulama, nggak salah niat menjadi NU Bapak Ibu. Jadi teken Musa, mengapa teken Musa yang diberikan Mbah Holil Bangkalan kepada Mbah Yai Hasyim As'ari untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama itu? Karena teken Musa itu adalah lambang perjuangan, lambang amar ma'ruf nahi munkar. Di tekan Musa itu ada 4 kalimat dalam kitab Madarijus Su'ud karya Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Banteni, Imam Masjidil Haram, dan kitab ini merupakan sarah kitab Barzanji. Kitab Barzanji itu adalah karangan Sayyid Zainal Abidin Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Dia adalah asli keturunan Kanjeng Nabi, lahir mukim di Madinah dan menjadi ulama serta imam Masjid Nabawi. Dan salah satu kitab yang kita populerkan sekarang adalah Barzanji karena ngambil nama beliau. Dalam kitab tersebut disarah oleh Syekh Nawawi tentang tongkat Musa, teken Musa tadi itu. Teken Musa yang dihadiahkan Mbah Holil Bangkalan untuk Mbah Hasyim As'ari. Ada 4 kalimat. 1, halo, ingat kader NU, pengurus NU, warga Nahdien, 4 kalimat ini. 1, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua pemerintah yang tidak adil dalam menyelenggarakan pemerintahannya, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Ingat, ini jangan nunjuk muka orang ya Pak, jangan kayak dulu Jokowi Fir'aun, bukan. Prabowo Fir'aun, jangan. Ini cermin, peringatan, bukan untuk mukul orang, tapi untuk cermin bagi diri kita. Jadi seandainya ada orang-orang kader-kader kebetulan menjadi pejabat, hati-hati, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai mengabaikan rakyat. Pesan kepada pemerintah, pemerintah jangan cuman merangkul elit, tapi pemerintah juga harus merangkul rakyat. Cocok atau cocok? Kalau koalisi sama rakyat,
siapapun yang menentang rakyat bakal bela. Tapi kalau koalisinya cuma sama elit partai politik, rakyat nggak diperhatikan, nggak ada yang bela nantinya. Ketika pemerintah memburu rakyat dengan pajak dan royalti, ketika anggota DPR mengejar tambahan tunjangan dan gaji, ketika penegak hukum bisa diintervensi, KPK, MK, Jaksa, Polri bisa dilobi, ketika NU dan Muhammadiyah sibuk ngurusin tambang, komisaris dan jabatan menteri, MUI pun tidak lagi bertaji, maka masyarakat akan berjuang sendiri melalui aksi. Hati-hati, pemerintah harus pro rakyat. Hari ini bingung kita Bapak Ibu, MUI menang, NU-nya menang, Muhammadiyah menang, malah ngapunten ikut kena skandal kuota haji. Bukan cuma NU loh Pak, ada kader Muhammadiyah juga yang kena itu. Sampai Khalid Basalamah bermasalah juga akhirnya. Kena tuh. Inilah makna ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Ya Jabbar itu apa? Untuk kita. Hati-hati orang-orang NU yang jadi pengurus NU, kalau dia nggak ikhlas, dia akan hancur, kualat nantinya. Hati-hati yang nggak ikhlas ngurus NU. Walaupun di Banam loh Bu, walaupun di Muslimat, walaupun ten Patayat, walaupun ten Ansor, kalau nggak ikhlas ngurus NU, ya Jabbar, dia akan hancur nantinya, kualat. Kalau ya Qahar itu untuk orang luar. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu, itu ya Qahar untuk yang di luar. Tapi ya Jabbar untuk kita di dalam. Hati-hati. Saya sering begini Pak, mengambil tamsil. Polisi tenanan niku kompol ke bawah. Kalau AKBP ke atas itu jabatan politis. Lah ne NU tenanan niku MWC ke bawah. Tapi kalau PC ke atas jabatan politis. Maka nggak jarang kita sekarang orang ngurus NU malah jadi tim sukses. Halo, yang kebagian licin kan tim suksesnya toh. Kita mah nggak kebagian apa-apa. Kalau ada orang NU, orang Muhammadiyah jadi menteri, yang enak menterinya toh. NU Muhammadiyahnya nggak keduman. Kalau ada orang NU, orang Muhammadiyah jadi komisaris, yang enak komisarisnya toh. Kita mah nggak tahu apa-apa. Tapi ya boleh, daripada sing liyane yang jadi menteri orang NU bagus, yang jadi komisaris orang NU juga bagus, tapi sing amanah. Nanti kualat, ngapunten semua pengurus NU, PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting NU. Kalau ada anak ranting kalau ada. Ingat, kalau sudah jadi pengurus NU, jangan merasa menjadi pemilik NU. Kalau kita merasa menjadi pemilik NU, warga Nahdliinnya nanti kita anggap cuman penumpang. Sudah ada yang ngomongnya begitu Pak, warga Nahdliin ini cuma numpang. Seakan-akan yang punya NU itu pengurus toh. Sama pemerintah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kades nggak usah dihitung, nggak usah ya. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, kalau sudah menjabat jangan merasa memiliki negara. Dianggapnya rakyat ini numpang, jangan. Akhirnya kejadian seperti di kota Prabu Mulih Pak. Karena pejabat merasa memiliki Prabu Mulih itu, semua orang sesuai dengan maunya dia, viral akhirnya dia. Hati-hati, nanti kejadian kayak di Pati. Mentang-mentang diangkat jadi bupati, dia merasa memiliki Pati, rakyat Pati cuma numpang, dipajekin tinggi-tinggi, akhirnya ngamuk masyarakat Pati. Hati-hati, kita ini program pro rakyat harusnya. Coba saya tanya, makan bergizi gratis itu
MBG itu maunya rakyat atau maunya pemerintah? Jujur ini maunya pemerintah. Gitu begitu. Lah kalau maunya rakyat takon kali rakyat. Oi rakyat, sampean maunya apa? Rakyat jawab, Pak, ganti program MBG itu dengan sekolah bebas biaya dari SD sampai kuliah. Setuju atau setuju? Ya itu maunya kita. Atau begini, daripada dimasak nggak jelas, satu piring itu Pak, tempenya sepotong, telur puyuhnya 3, mana basi lagi ya, muapas, aduh. Daripada kayak gitu model, mending kirimin ke emaknya aja. Satu siswa kan 300.000, tepuk tangan. Satu siswa kan 300. Nah ibu-ibu yang punya anak 4, sekolah semua, 1.200.000 cair. Yang kasihan yang sudah tuir nggak punya anak lagi, pengen punya anak, itu nggak akan dikorupsi, jelas Bapak Ibu, nggak akan dikorupsi. Nyampe 2029 bisa menang telak Pak Prabowo. Nah ini penting ya diingatkan, tekan Musa. Kalimat yang kedua ditekan Musa itu, wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Semua orang alim, orang berilmu, ya termasuk kiai dong, kiai, ustadz, guru, profesor, doktor, ilmuwan yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi wa huwa waqaruna sawa. Dan semua orang kaya yang hartanya nggak manfaat, maka dia sama Korun, sama saja. Orang kayanya pelit, ada orang kaya pelit? Udah pelit sombong pula. Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat disombongin. Dan kalimat yang keempat, wa kullu faqirin la yasbiru ana faqrihi wa huwa wal qalbu sawa. Dan semua orang miskin, orang fakir yang tidak sabar dengan miskinnya, wa huwa wal qalbu sawa, maka dia dengan anjing sama saja. Gak enak dengernya. Anjing nopo kiri Bu, kiri nopo segawon. Tapi jangan nunjuk muka orang ya Bu, sampean melarat tahu sholat, anjing kamu ya, dibacok orang kita. Ini bukan buat nunjuk muka orang, tapi buat cermin bagi kita. Baik, tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Nabi berpesan lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, takutlah akan wanita. Wanita itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, tinggal taat suami, manut. Tapi kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, gampang Bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga Bu, jadilah istri yang qanaah. Tapi istri yang tidak nerimo, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, lakinya megang, bilangnya najis. Dijai bajai najong tralala. Papah kerja, mamah belanja. Papah nganggur, mamah kabur. Cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Jangan sampai kayak gitu, nerimo apa adanya. Wong ibu-ibu itu gampang cari pahala kok. Ibu-ibu cukup nyucup tangan suami, emah. Itu sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya ireng Bu,
persis Hajar Aswadnya, gampang. Ibu-ibu nyuci baju suami, satu baju dapat pahala 1000, dicabut 2000 dosa. Makanya kalau ibu-ibu habis bikin dosa nyuci baju aja. Bajunya si resik Pak Ustadz, yang resik cuci lagi. Tanya suaminya, Pak, apa? Kolornya mana Pak? Ya tak enggol lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor dia. Enak cari pahala. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. As-sholah, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Kita bukan wali, kita bukan orang suci, kita juga banyak dosa, tapi sekurang-kurangnya yuk kita jaga sholat. Insya Allah. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, waktu duha, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, dan dimakamkan pada malam Rabu. Wafat Senin, biar nggak jadi fitnah ini tak jelasin. Kok malam Rabu dimakamkan? Kalau kita kan sunahnya segera, karena jasad kita rusak. Kalau jasad Nabi nggak akan rusak. Sekaligus juga Kanjeng Nabi itu disolatkan bergiliran oleh malaikat di langit. Jadi baru selesai malam Rabu, di kamar, dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Makanya sumbang saran kali ibu-ibu, nanti Bu kalau suami panjenengan wafat, dikubur aja di kamar panjenengan. Enak aja. Udah hidup gua disusahin, mati ditongkrongin kata ibu-ibu. Enak aja. Ya itu khusus Nabi. Kalau kita mah enggak Bu, ibu-ibu nguburin suami di kamar sampai kiamat, rumahnya enggak laku dijual. Males orang beli di sono. Tapi kalau Nabi wajar. Makanya karena itu kamar dan beliau orang mulia, dan itulah sebab mengapa makam Nabi di Kijing. Baik. Di bagian akhir, Bapak Ibu, yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mohon maaf tadi panitia itu sebetulnya mesen bahas-bahas dikit masalah nasab, cuman saya ndak sempet Pak, lain waktu aja lah kita bahas-bahasnya. Cuman saya pesenin, halo, oh anten solawat ge, ya salawat ge, oh ya siap-siap ge. Jadi pesan Bapak Ibu, ini sudah akhir zaman. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini adanya Imam Mahdi. Halo, Al-Mahdiyu minna. Imam Mahdi itu keturunan kami kata Nabi. Min waladi Fatimah, keturunannya Fatimah. Di mana Imam Mahdi itu? Imam Mahdi lahirnya ten Madinah. Jadi kalau Imam Mahdinya di Palembang udah salah Pak, udah salah. Di Madinah, ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya persis nama aku kata Nabi. Nama bapaknya pun nama bapakku. Imam Mahdi itu asmoni Muhammad bin Abdullah. Lahir di Madinah, besar ten Madinah, lalu akan dibaiat di Ka'bah. Ciri Imam Mahdi akan segera turun ada dua. Satu, Israel sudah makin jahat. Ini Israel makin baik apa makin jahat? Makin jahat nih. Ini alamat nih, akan segera ada Imam Mahdi. Ciri yang kedua, banyak yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku-ngaku anak putuku kata Nabi, padahal dia bukan anak putuku. Karena anak putu Nabi enggak akan pernah mengatakan datuk kami Muhammad, dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah, enggak mungkin. Apalagi orangnya di Indonesia, enggak mungkin Bapak Ibu. Jadi saya ingin sampaikan, waspada, jangan gampang percaya kalau ada sekarang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Karena mereka bukan anak cucu Nabi. Lebih baik kita imani saja Imam Mahdi yang akan segera muncul guna menumpas kezaliman Israel.
Baik Bapak Ibu, kita mau salawatan dulu nggih. Monggo disiapkan infak terbaik. Tadi belum sumbangan kan? Saya khawatir aja ini tarupnya belum dibayar. Jangan sampai habis ngaji utang kan begitu, malu-maluin. Ingat ini niatkan walaupun cuman 2.000 infak maulid ya. Karena infak maulid ya jangan cuman 2.000 Bu, 50 boleh, 100 boleh. Tapi ngapunten bagi ibu-ibu yang betul-betul lupa nggak bawa duit ya, ndak usah ngutang temen Bu, takut lupa bayar, nah nggak usah pinjam temen di samping, cukup cincinnya aja yang dilepas atau anting sebelah ndak apa-apa buat sedekahan ini. Baik, monggo tim hadrah dipimpin salawat nggih. Saya tak minum dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kawit biyen tekan saiki idolaku Kanjeng Nabi. Sesuk tekane aku mati ra ana liyaning ati, cintaku sudah sampai hati, kekasihku takkan terganti. Ya Rabbi sholli wa sallim ala Muhammadin. Awit yen tekan saiki idolaku Kanjeng Nabi. Sesuk tekane aku mati ra ana liyaning ati, cintaku sudah sampai hati, kekasihku takkan terganti. Ya Rabbi sholli wa sallim ala Muhammadin. Tresno iki wis kadung tenanan, ora sepatut tenggo dolanan, tak kurangi olehku maksiat, muga-muga so ento syafaat. Ya Rabbi sholli wa sallim wa barik wa sallim wa barik ala Muhammadin. Awit yen tekan saiki idolaku Kanjeng Nabi. Sesuk tekane aku mati ra ana liyaning ati, cintaku sudah sampai hati, kekasihku takkan terganti. Ya Rabbi sholli wa sallim Ala Muhammadin. Zamane wis ra model yang-yangan, ati kangen gaspol solawatan, cintane Nabi ning ati tenang, ati kalau yakin ora edan. Ya Rabbi sholli wa sallim wa barik wa sallim wa barik ala Muhammadin. Kawin biyen tekan saiki idolaku Kanjeng Nabi. Sesuk tekane aku mati ra ana liyaning ati, cintaku sudah sampai hati, kekasihku takkan terganti. Ya Rabbi sholli wa sallim ala Muhammadin. Majlis iki ra kenal jutaan, ojo nganti mulai do gegeran, berkahe Kanjeng Nabi Muhammad, urip antang akhirat. Ya Rabbi sholli
وسلم وبارك وسلم وبارك على محمد awet yen tekan saiki idolaku Kanjeng Nabi besok tekane aku mati ra ono liyane ati cintaku sudah sampai hati kekasihku takkan terganti ya Rabbi sholli wa sallim ala Muhammadin. Baik Bapak Ibu, mudah-mugi yang sudah menginfakkan hartanya dan kita niati sedekah maulid, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngapunten. Yang doa siapa? Dari sini aja. Dari sini. Dari Kiai Milik Mawan gitu. Ngapunten Bapak Ibu, nanti doanya dari Kiai dari sini saja, ngambil barokahnya nggih. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tentunya mohon dimaafkan. Sekali lagi, segala khilaf dan salah itu datangnya dari saya dan segala kebaikan datangnya dari Gusti Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Suparman Abdul Karim, kami ucapkan banyak terima kasih atas nasihat dan ilmu yang disampaikan. Semoga kita dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Acara yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh Kiai Khairuddin. Namun sebelum itu saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tata bahasa. Demikianlah kiranya saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Khairuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafaati rasulillah wa li ridai abaina wa ummahatina wa masyaihina wa syaihil masyaihina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa tabi'in wal ulama'il 'amin wal musannifil mursalin wa tabi'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Hasan Syabdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya aliyu ya kabiru ya alimu ya qadir ya sami'u ya basiru ya latifu ya khabir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah ya Allah ya Allah jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. للقبول والإجابة لكل مسؤول برضا الله شفاعة رسول الله وبحق سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.